Jessica Kumala Wongso didampingi kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, resmi mengajukan permohonan peninjauan kembali, PK, kedua terkait kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PN Jakpus. Sebelum lanjut, kalian bisa subscribe, like, komen channel Netizen News TV ini agar kami lebih semangat membuat konten untuk Anda dan dapatkan informasi terupdate setiap harinya. Otto mengatakan dirinya telah menyerahkan rekaman CCTV di Cafe Olivier sebagai novum atau bukti baru. Alasan PK kami ini ada beberapa hal. Pertama ada novum, kedua ada khilafan hakim di dalam menangani perkara ini. Tentu Anda bertanya apa novum yang kami gunakan? Novum yang kami gunakan itu adalah berupa satu buah flash disk, berisi rekaman kejadian ketika terjadinya tuduhan pembunuhan terhadap Mirna di Olivier, kata Otto kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 9 Oktober 2024. Otto menyebut tidak ada saksi yang menerangkan Jessica memasukkan cyanida ke kopi Mirna. Dia menyebut Jessica dihukum 20 tahun penjara atas petunjuk CCTV di Cafe Olivier. Sebagai latar belakang buat kita supaya ingat, bahwa Jessica ini diadili dengan tidak ada satu saksi pun yang melihat bahwa dia memasukkan racun ke dalam gelas. Satu orang saksi pun tidak ada. Tetapi pada waktu itu diputarlah CCTV yang ada di restoran Olivier. Inilah yang menjadi dasar, menjadi petunjuk bagi pengadilan untuk menghukum Jessie ini. Jadi dasarnya itu, kalau CCTV tidak ada, tidak bisa dihukum karena tidak ada saksi pun yang melihat, ujarnya. Dia mempertanyakan asal CCTV yang diambil dan ditayangkan di pengadilan selama ini. Dia juga mempertanyakan ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, yang disebutnya pernah menyampaikan memiliki rekaman CCTV. Atas dasar itu, kami melihat ternyata pada saat peristiwa ada satu tayangan CCTV itu, ada dimiliki oleh seorang bernama Darmawan Salihin, ayahnya Mirna, ujarnya. Otto menduga rekaman CCTV di Cafe Olivier yang ditampilkan dalam persidangan direkayasa. Dia menyebut rangkaian peristiwa di CCTV itu sudah tidak utuh. Jadi pertama, tanpa melihat isinya pun, sebenarnya kita sudah dapat simpulkan bahwa berarti rekaman CCTV yang diputar di pengadilan itu sudah tidak lengkap lagi. Kalau sudah ada yang terambil secara tidak sah, berarti potensi yang lain pun sudah ada mungkin yang diambil. Jadi tidak lagi tersambung. Ada yang terputus. Nah, atas dasar ini, kami analisalah semua fakta-fakta ini. Kemudian seperti kita katakan, novum itu kan suatu fakta yang sebenarnya sudah ada pada waktu itu. Waktu sidang dulu, tapi tidak ditemukan. Itu prinsip novum. Saya tadi katakan ada CCTV yang diambil dari Olivier, dan tidak pernah diputar di dalam persidangan. Sehingga menjadikan semua perkara ini menjadi absurd, tuturnya. Dia menyebut resolusi CCTV yang ditampilkan di persidangan sudah berkurang. Dia mengatakan CCTV itu semula memiliki resolusi tinggi tapi berubah menjadi resolusi standar sehingga gambarnya kabur. Dia kembali mempertanyakan tidak ada autopsi terhadap jenazah Mirna. Dia mempertanyakan kandungan cyanida yang ditemukan dalam tubuh Mirna. Alasan kita sangat penting adalah ketika Jessica dituduh melakukan pembunuhan, Mirna dibawa ke rumah sakit. Kemudian dokter memeriksa cairan di lambungnya 70 menit setelah meninggal ternyata hasilnya negatif cyanidanya. 3 hari kemudian, setelah diformalin, bahkan akan mau dikubur Mirnanya, diperiksa kembali lambungnya, dinyatakan ada cyanida 0,2 mg, ujarnya. Dia menyebut ada kekeliruan hakim dalam memutus perkara Jessica. Dia ingin status dan nama baik Jessica dipulihkan melalui pengajuan PK kedua tersebut. Kalau permohonan kita kan dengan adanya bukti-bukti ini, kalau hakim tahu bahwa itu rekayasa, maka pasti dong hakim bebaskan dia. Jadi permintaan kami supaya dia dibebaskan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan yang dituduhkan kepada Jessica, ujarnya. Jessica juga mengaku kaget mendengar novum yang ditemukan Otto. Dia berharap PK kedua yang diajukannya dikabulkan. Kaget ya waktu pertama kali dengar sampai yang gak bisa berkata-kata. Tapi ya saya bersyukur temuan-temuan tersebut ya ditemukan, kata Jessica. Kejagung telah memberikan komentar saat Jessica menyampaikan rencana mengajukan PK. Kejagung menyebut Jessica pernah mengajukan PK pada 2018. Kalau tidak salah,
Tahun 2018 yang bersangkutan sudah pernah mengajukan PK dan ditolak, kata Harli Siregar selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung di kantornya, Selasa 20 Agustus.